Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azhara Larasti Aila dari kelas 11 IPA 2 akan mempresentasikan tentang sistem reproduksi. Apa sih sistem reproduksi? Sistem reproduksi adalah sistem yang menghasilkan gamet jantan atau betina agar makhluk hidup dapat menghasilkan keturunan berikutnya melalui fertilisasi. Sistem reproduksi pria, struktur sistem reproduksi pria bagian dalam, yaitu testis atau buah zakar, adalah gonad pria yang menghasilkan sperma dan hormon pada pria terdiri dari tubulus seminiferus, yaitu saluran berkelok-kelok yang menghasilkan sel sperma. Sel Sertollia menghasilkan hormon estrogen dan nutrisi sel sperma dan merangsang spermiasi. Sel Leydig menghasilkan hormon testosteron. Yang kedua, epididymis adalah saluran berkelok-kelok tempat pematangan dan penyimpanan sementara sel sperma sebelum dikeluarkan. Yang ketiga, vas deferens adalah saluran lurus yang berujung pada kelenjar prostat, berfungsi menyalurkan sperma menuju kelenjar vesikula seminalis. Yang keempat, kelenjar kelamin. Ada 3, kelenjar vesikula seminalis atau kantung mani. Yang kedua, kelenjar prostat. Yang ketiga, kelenjar bulbouretra. Kelima, saluran ejakulasi adalah saluran pendek penghubung vas deferens. Yang keenam, uretra adalah saluran pengeluaran sperma dan urin menuju penis. Bagian luar ada skrotum, adalah kantung pembungkus testis yang melindungi testis. Pada skrotum terdapat 2 otot, yaitu otot dartos dan otot kremaster. Otot dartos, otot polos yang dapat mengerut dan mengundurkan skrotum. Sedangkan otot kremaster yaitu otot lurik yang mengatur suhu testis. 8. Penis adalah alat kopulasi sperma yang terdiri atas bulbus penis adalah bagian akar penis. Terus korpus penis, jaringan erektil berongga yang mengandung pembuluh darah dan saraf. Ini terdiri dari korpus cavernosum, korpus spongiosum, dan uretra. Ketika ada rangsangan darah masuk ke jaringan erektil dan penis mengalami ereksi. Terus glans penis, D. preputium. Nah, selanjutnya sistem reproduksi wanita. Struktur sistem reproduksi wanita yang bagian luar atau vulva. 1. Mons pubis atau bukit Venus adalah bantalan lemak tempat tumbuhnya rambut pubis. Yang kedua, labium majora dan labium minora adalah lipatan besar yang di dalamnya terdapat lipatan kecil yang melindungi vagina. Yang ketiga, klitoris adalah tonjolan kecil di atas labium yang mengandung jaringan erektil seperti penis. 4. Hymen selaput darah adalah selaput yang melindungi vagina dan mengandung banyak pembuluh darah. Bagian dalam. 1. Ovarium, indung telur, adalah gonad wanita yang menghasilkan ovum dan hormon pada wanita. Dalam ovarium terdapat struktur folikel atau cangkang yang melindungi ovum. 2. Fimbriae adalah jumba yang menangkap ovum dari ovarium menuju pangkal oviduk yang disebut infundibulum. Ketiga, oviduk atau tuba Fallopi adalah saluran penghubung ovarium dan uterus. Fertilisasi terjadi pada sepertiga awal oviduk.
Yang keempat, uterus atau rahim adalah tempat berkembangnya zigot menjadi bayi. Dinding uterus tersusun atas otot polos dan endometrium. 5. Serviks. Leher rahim adalah corong pembatas uterus dan vagina. Yang keenam, vagina adalah lubang kopulasi yang berhubungan dengan vulva. Pada vagina terdapat selaput yang menghasilkan lendir yang disebut kelenjar Bartholin. Jika ada rangsangan, maka kelenjar ini akan mensekresikan lendir. Oke, selanjutnya oogenesis adalah proses pembentukan ovum atau gamet betina oleh ovarium. Proses oogenesis dimulai dengan adanya mitosis dan meiosis. Mitosis adalah proses pembelahan sel yang menghasilkan dua gamet sel anak yang identik. Sementara itu, meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 gamet yang masing-masingnya memiliki jumlah kromosom setengah dari sel induknya. Oogenium atau sel induk telur akan matang dan bermitosis menjadi oosit primer atau sel telur menjadi besar. Oosit primer sendiri nantinya akan terbelah menjadi dua bagian, menghasilkan oosit sekunder, hasil dari pembelahan. Berbeda dengan proses spermatogenesis, pembelahan sel telur pertama pada proses oogenesis mengalami perkembangan sitoplasma, bagian sel yang tidak seimbang. Akibatnya ada satu oosit atau sel telur yang belum matang yang memiliki banyak sitoplasma, sedangkan oosit lainnya tidak memiliki sitoplasma. Oosit yang memiliki banyak sitoplasma berukuran lebih besar dari oosit yang tidak mempunyai sitoplasma. Nah, oosit yang lebih kecil inilah yang disebut dengan badan polar pertama. Setelah itu, oosit sekunder yang berukuran lebih besar akan mengalami pembelahan sel telur kedua yang menghasilkan oosit. Badan polar pertama juga akan membelah menjadi dua badan polar kedua. Ootit ini akan berkembang menjadi sel telur apabila bertemu dengan spermatozoa alias sel sperma. Dapat dikatakan bahwa ovulasi terjadi ketika oosit telah mencapai tahap perkembangan ootit. Lalu setelah pembuahan, maka ootit sudah melewati tahap akhir pematangan dan menjadi sel telur. Dan ini gambar struktur sel ovum. Ada 1. Corona radiata, lapisan pelindung ovum terluar yang mengandung hyaluronid. 2. Zona pellucida, lapisan pelindung ovum tengah yang tebal yang mengandung glikoprotein. 3. Membran vitellina, lapisan pelindung ovum paling dalam yang transparan. 4. Protein kuning telur atau sitoplasma. 5. Nukleus, mengandung materi genetik haploid. 6. Polosit, badan polar yang dihasilkan dari oogenesis. Nah, selanjutnya fase menstruasi. Fase menstruasi dibagi menjadi 4. Yang pertama, masa menstruasi. Fase menstruasi terjadi bila ovum tidak dibuahi oleh sperma, sehingga korpus luteum atau massa jaringan kuning di didlama ovarium akan menghentikan produksi hormon yang bernama estrogen dan progesteron. Turunnya kadar estrogen dan progesteron menyebabkan lepasnya ovum dari dinding uterus yang menebal atau endometrium. Setelah ovum lepas, endometrium menjadi sobek dan meluruh, sehingga dindingnya juga menjadi menipis. Karena dinding endometrium banyak mengandung pembuluh darah, maka terjadilah pendarahan pada fase menstruasi. Yang kedua, masa praovulasi. FSH dan LH mulai dibentuk. FSH meningkat. FSH menstimulasi perkembangan folikel primer menjadi folikel de Graaff. Pembentukan hormon estrogen.
Yang ketiga, masa ovulasi atau masa subur. Estrogen meningkat memicu peningkatan LH. LH menstimulasi ovulasi dan pembentukan korpus luteum. Pelepasan oosit sekunder menuju oviduk. Oosit sekunder berkembang menjadi ovum saat yang tepat untuk terjadinya fertilisasi. Yang keempat, masa pasca ovulasi. Progesteron mulai dibentuk. Estrogen dan progesteron meningkat, memicu penurunan FSH dan LH. Penebalan endometrium oleh estrogen dan persiapan kehamilan oleh progesteron. Selanjutnya, fertilisasi. Fertilisasi adalah proses bertemunya sel sperma dengan sel ovum sehingga membentuk zigot. Mekanisme fertilisasi. Yang pertama, sperma bertemu dengan ovum dalam oviduk dan menembus mantel ovum. Sperma mengenali ovum akibat senyawa verticillin. Sperma dapat menembus korona radiata karena mempunyai enzim hyaluronidase. Sperma dapat menembus zona pelusida karena mempunyai enzim protease. Yang kedua, korona radiata mengubah ovum yang telah dibuahi agar tak dapat dimasuki sperma lain. Yang ketiga, terjadi peleburan inti sperma dan ovum menjadi zigot. Kemungkinan jenis kelamin anak ini ada di tabel. Jumlah laki-laki lebih sedikit daripada jumlah perempuan karena perbedaan kualitas sperma X dan kualitas sperma Y. Sperma X bergerak lambat namun dapat bertahan hidup dalam waktu lama. Sperma Y bergerak cepat namun tidak dapat bertahan hidup dalam waktu lama. Kemungkinan jumlah anak yang dikandung ini ada di tabel. Tunggal, satu ovum dibuahi satu sperma. Kembar identik atau monozigot atau jenis kelamin sama mirip. Satu ovum dibuahi satu sperma lalu membelah menjadi dua. Kembar dizigot, yaitu jenis kelamin sama atau beda tidak mirip. Dua ovum berbeda dibuahi dua sperma berbeda. Embriogenesis adalah proses pembelahan zigot menjadi embrio. Mekanisme embriogenesis ini ada di gambar ini. Implantasi adalah proses pelekatan zigot atau fase blastula pada endometrium sehingga menjadi calon bayi yang dapat berkembang. Implantasi dilakukan sel luar blastula atau trophoblast yang membentuk membran kehamilan. Membran saccus vitellinus. Pembentukan sel embrio dan pembuluh darah. Fungsi mengangkut nutrisi. Membran chorion. Pembentukan fili-chorion. Fungsi penghubung pembuluh darah ibu dan embrio. Yang chorion kan ada dua, filochorion dan plasenta. Nah, yang plasenta itu fungsinya memberi nutrisi. Membran amnion, pembentukan air ketuban, fungsi melindungi embrio. Membran allantois, pembentukan tali pusar atau ari-ari, fungsi transportasi zat. Organogenesis adalah proses pembentukan organ-organ dari embrio. Lapisan embrionik akan berkembang menjadi 1. Ektoderm, berkembang menjadi epidermis, kulit dan derivatnya, sistem saraf, sistem indera, gigi, dan rahang. 2. Mesoderm, berkembang menjadi dermis, kulit, sistem gerak, sistem sirkulasi, sistem ekskresi, sistem reproduksi. Yang ketiga, endoderm, berkembang menjadi sistem pencernaan, sistem pernapasan, kelenjar timus, kelenjar tiroid, dan saluran lain. Oke, selanjutnya kehamilan dan kelahiran. Kehamilan atau gestasi adalah fase di mana embrio mulai berkembang menjadi fetus. Kehamilan terbagi menjadi 3 trimester, yaitu yang pertama trimester 1, 0 sampai 3 bulan. Perkembangan terpusat pada organogenesis. 2. Trimester 2,
yaitu 4-6 bulan. Organ tubuh sudah lengkap, perkembangan terpusat pada anggota badan. 3. Trimester 3, yaitu 7-9 bulan, penyempurnaan organ dan pertumbuhan yang pesat. Selama masa kehamilan, oogenesis dihentikan dan plasenta memproduksi hormon-hormon, yaitu hormon HCG. Fungsi menstimulasi produksi hormon estrogen dan progesteron ibu. Hormon estrogen yaitu fungsinya meningkatkan perkembangan fetus dan pertumbuhan payudara ibu. Nah, itu estrogen dan progesteron. Terus hormon somatotropik hormon atau GH meningkatkan pertumbuhan organ fetus. Mekanisme kerja hormon saat masa kelahiran atau persalinan. 1. Hormon relaksin dibentuk ovarium dan plasenta yang berfungsi meregangkan pubis simfisis. 2. Pembentukan relaksin memicu penurunan estrogen dan progesteron dan pembentukan hormon kortison bayi. 3. Hormon kortison memicu pembentukan hormon prostaglandin oleh plasenta yang berfungsi merangsang kontraksi uterus. Yang keempat, kontraksi awal uterus memicu pembentukan oksitosin oleh hipofisis posterior ibu yang meningkatkan kontraksi uterus. Teknologi pada sistem reproduksi antara lain 1. Kelahiran sesar. Kelahiran yang dilakukan melalui tindakan operasi. Dilakukan apabila kelahiran normal tidak dapat dilakukan. Yang kedua, bayi tabung. Teknologi fertilisasi in vitro atau terjadi di luar rahim ibu dengan cara fertilisasi dilakukan di media kultur. B. Zigot yang telah membelah dimasukkan kembali ke dalam rahim ibu dan ibu menjalani masa kehamilan seperti biasa. Yang ketiga, keluarga berencana KB. 4. Sterilisasi kontrasepsi permanen dengan menghambat saluran kelamin. Vasektomi. Sterilisasi pada pria yang dilakukan dengan mengikat vas deferens. B. Tubektomi. Sterilisasi pada wanita yang dilakukan dengan mengikat oviduk. Selanjutnya yang tadi kan apa teknologi pada sistem reproduksi. Salah satunya ada KB. Nah, ini saya akan membahas tentang KB. KB. Keluarga berencana adalah gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran. Itu bermakna adalah perencanaan jumlah keluarga dengan pembatasan yang bisa dilakukan dengan penggunaan alat-alat kontrasepsi atau penanggulangan kelahiran seperti kondom, spiral, IUD, dan sebagainya. Terdapat beberapa teknologi pada sistem reproduksi pada saat ini. Salah satunya adalah KB ini. Keluarga berencana atau KB menggunakan berbagai macam cara untuk mengatur kehamilan ibu. 1. KB alami, contoh sistem kalender subur. 2. KB hormon. Hormon yang digunakan antara lain progesteron atau mencegah menstruasi atau progesteron dan estrogen mencegah ovulasi dan menstruasi. Contoh pil KB, suntik KB, vaginal ring, intrauterine system. Yang ketiga, KB kontrasepsi atau alat. Contoh kondom, cervical cap atau diafragma, intrauterine device atau spiral. Nah, manfaat KB adalah 1. Menjaga kesehatan ibu dan bayi. 2. Mendorong kecukupan ASI dan pola asuh yang baik bagi anak. 3. Mencegah kehamilan yang tidak direncanakan. 4. Mencegah penyakit menular seksual.
Yang kelima, menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Yang keenam, membentuk keluarga yang berkualitas. Oke, selanjutnya akan membahas tentang gangguan pada sistem reproduksi. Gangguan pada sistem reproduksi antara lain infertilitas, yaitu ketidakmampuan menghasilkan gamet atau keturunan. Yang kedua, impotensi, ketidakmampuan penis untuk melakukan ereksi karena faktor hormon, obat-obatan, rokok, dan alkohol. Yang ketiga, kriptokordisme atau gagal turunnya testis dari rongga perut ke skrotum sewaktu lahir. Yang keempat, orkitis, peradangan testis akibat mumps virus. 5. Epididimitis, yaitu peradangan epididymis akibat E. coli dan chlamydia. Yang keenam, prostatitis, yaitu peradangan kelenjar prostat akibat usia lanjut atau E. coli. Yang ketujuh, premenstrual syndrome atau PMS, gangguan emosi, rasa sakit, dan nyeri yang muncul akibat meningkatnya hormon kelamin. Yang kedelapan, endometriosis, terdapatnya jaringan endometrium di luar uterus yang menyebabkan rasa nyeri sewaktu menstruasi. Yang kesembilan, amenor, tidak terjadinya menstruasi dalam waktu yang lama. 10. Penyakit menular seks atau STD adalah penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual. Penyakit menular seks. Ini ada beberapa penyakit seks. Ada AIDS, gonore, chlamydia, sifilis atau raja singa, herpes genital. Dan ada penyebabnya dan akibatnya. Penyakit AIDS penyebabnya HIV, akibatnya turunnya sistem imun tubuh. Penyakit gonore penyebabnya adalah Neisseria gonorrhea, akibatnya kencing nanah. Chlamydia penyebabnya Chlamydia trachomatis, akibat keputihan, pendarahan. Penyakit sifilis atau raja singa penyebabnya Treponema pallidum, akibatnya radang alat kelamin. Penyakit herpes genital penyebabnya herpes simplex virus, akibatnya radang alat kelamin. Sekian dari penjelasan saya tentang sistem reproduksi. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.